Oke, ini adalah podcast pertama di channel gue. Anjay. Jadi sekarang gue udah punya satu temen yang mau berbagi cerita nih tentang ya dunia programming lah. Tapi awalnya Leoni bukan apa ya? Bukan Beliau nggak usah pakai beliau. anjir. Tapi ini dia gak apa ya? Gak IT entusias banget lah gitu awalnya. Nah, boleh diceritain gak sih lu tuh awalnya gimana gitu Jar, dari sekolah, terus hobinya ngapain, terus kuliahnya apa, sekarang jadi apa gitu boleh. Dari apa nih? Dari gua lahir. Yes. Dari Dari gua sekolah jadi aja. ini sperma. Anjir, dari sekolah aja, dari sekolah. Kejauhannya. SMK. Dari sekolah lanjut ini apa namanya? Langsung loncat nih. Iya, langsung Loncat ke meningkat SMK. SMK aja. Oke. Kenalin diri gua dulu kali ya? Oke, boleh. Nggak penting tapi ini kayaknya. Apa Ayolah. ya? Gimana ya? Ya, nama gua Fajar. Gua sekarang kesibukannya tidur. Enggak, WFA. Asik. Bapak. Onset di kantor cuman sehari, hari Senin. Kantornya ada di Kuningan. Perusahaan IT konsultan, bisa disebut seperti itu. Oke. Umur gua 22. Tahun ini 23. Oke. Terus apa lagi dong? Ya anjir, gue nanya Cita-cita lu. gua, Oke, cita lu. cita-cita gua punya kosan 100 pintu. Asik sih itu, asik sih. Kagak. Ya, semoga aja punya ya. Yoi, gue juga Apa pengen ya? sih. Terus gue sekolah langsung aja ya. Sekolah gue SMK di SMK 2 Bogor. Waktu Oke. itu ngambil jurusan otomotif. Oke. Jadi kita Oke. sekarang di sini pengen ngomongin tentang perkembangan otomotif. Oke? Gak gitu dong, gue gak ngerti. Gue Oh gak ngerti enggak. otomotif, gue gak ngerti. Enggak. Ya, gue di SMK ngambil apa jurusan teknik kendaraan ringan. Oke. Waktu itu lancar sih sekolah. Lancar ya. Sampai akhirnya lulus. Waktu itu lulus interview ada program pemagangan ke Jepang dari PT JAEK. Asik. JIAC apa gitu, JAEK yang markasnya di Depok. Oke. Pelatihannya. Ya. Oke. Waktu itu gue keterima sampai tahap interview, lolos, terus medical check up, tapi medical check up-nya nggak gue ambil. Oke. Karena ada beberapa alasan yang nggak bisa gue ceritain di sini, tapi ya itu alasannya ya bikin gua ngalah lah sama situasi, jadinya gua ngambil pemagangan itu. Program pemagangan itu juga ada 3 tahun di Jepang. Oke. Kemudian lanjut gua ngambil D3 manajemen informatika, tapi lulus jadi D3 sistem informasi. Itu lucu sih. Bingung nggak lo? Ya kan? Bego. Itu lucu sih. Sistem informasi. Oke. Kenapa gue ngambil D3? Pertama gue skeptis sama diri gue sendiri. Gue takut nggak lulus kuliah gitu. Oke. Takut nggak bisa ngoding, nggak bisa apa-apa. Ya nggak taunya cetek anjir. Enggak bohong. Suka Ya, sih. alhamdulillahnya gue bisa ngikutin perkuliahan. Dan untungnya gue punya temen nih. Temen gue yang berkacamata yang namanya Fahmi ini jago banget ngodingnya. Dulu tuh awal-awal nggak kelihatan dia. Awal-awal nggak kelihatan kalau jago banget. Nggak kelihatan jago, soalnya ketutup sama orang satu lagi. Jadi kibar kita nih. Jangan. Gak apa-apa sih, channel gue bebas sih. Oh, jangan bebas. Jangan bebas. Jangan bebas deh. Jangan diceritain yang itu. Bahaya. Oke. Bahaya. Terus kuliah gue kuliah nongkrong, tapi alhamdulillahnya gue nongkrong sama teman-teman UKM, sama temen gue yang bener, yang dari kelas nih, yang kayak dia. Jadi gue bisa nyolong ilmu dia waktu dia SMK.
Jurusan RPL kan Liam ya? Yoi, RPL kan. Ya, jurusan RPL. Gue nyolong-nyolong ilmu dari dia. Alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang lain juga. Jadinya gue bisa ya ngikutin perkuliahan di jurusan manajemen informatika gitu. Oke. Ya gitu. Akhirnya Ini kan lulus kerja. Udah. oke. Ini kan lu awalnya SMK otomotif ya. Terus tadi Hmm, lu cerita ya lu skeptis gitu kan. Lu pengen ngambil D3 karena lu takut gak lulus hmm, gitu. iya. Akhirnya lu lulus kan. Nah, gue bingungnya sih transisinya aja sih. Lu dari otomotif terus lu ngambil komputer tuh kenapa lu nggak ambil teknik mesin kah apa gitu? Lu bingung. Nah, pertama tuh awalnya gue waktu masuk SMK juga ragu-ragu pengen otomotif atau Oke, TKJ. Waktu oke. itu ada namanya passing grade. Passing grade itu nilai minimum untuk lu gabung ke sekolah itu, ke SMK. Oh, Dan ternyata balik lagi, gua nggak pede sama diri gua takut nggak masuk sekolah, dan gua menganggap kalau otomotif itu passing grade-nya yang paling kecil. Nggak taunya setelah oh. masuk, passing grade otomotif itu yang paling tinggi dari jurusan-jurusan lainnya. Gue urutan 19 dari Oke, 80 siswa, dan oke. passing grade TKJ nggak, rata-ratanya nggak lebih besar dari otomotif dulu, itu yang gue tahu. Takutnya itu sih nggak masuk, nggak taunya kalau gue ngambil TKJ bisa masuk kali di jurusan itu di sekolah itu. Oh, jadi Terus pada jadi akhirnya intinya hmm, hmm. oke, sorry gue potong. Jadi intinya sih Iya, nilai lu buat masuk otomotif aja udah bisa gitu ya. iya Apalagi udah lu masuk bisa. TKJ gitu kan. Yo kan. Iya, Jadi tapi harusnya bisa. sebenarnya jadi lu jadi beruntung lah gitu. Maksudnya lu jadi beruntung, Iya. lu dapat dua ilmu gitu kan. Lu dapat ilmu Hmm, mesin nih, otomotif, terus lu lulus lu kuliah dapat ilmu komputer hmm. gitu kan. Menurut gue itu oke banget sih. Tapi lu masih ini, masih di otomotif juga sampai sekarang ngikutin gitu. Di otomotif mah sampai sekarang nggak sama sekali, soalnya dulu waktu SMK juga walaupun jurusan gue otomotif ya gue ngopreknya komputer, walaupun nggak Oke, ke software, lebih ke hardware-nya. oke. Oh, jadi lu awalnya sebenarnya lebih antusias ke hardware ya? Ya ke komputer lah. Gue soalnya Oh, inget komputer pertama gue itu kelas 6 SD. Ya gue seneng hmm, main komputer, akhirnya suka ngulik-ngulik itu. oke, Lebih apa namanya? Lebih suka ke dunia komputer lah gitu. oke. Jadi intinya emang lu basicnya udah, gue pengen komputer nih, gitu ya. Iya, tapi Oke, dulu cuman karena, ya ya dulu SMK itu apa namanya ya, dengar ada program pemagaman itu, dapat oke, dapat tapi ya nggak diambil. Awal masuk SMK oke. otomotif gara-gara itu juga, gara-gara Oh, program pemagangan ke Jepang. oke. Oh, jadi itu bikin lu semangat sih, ah gue masuk otomotif aja deh, lumayan Iya, bisa ke Jepang gitu lah intinya ya. iya. Oke, oke. Terus sekarang lu kan jadi programmer. Hmm. Asik lah, Programmer siapa sih junior yang banget, asik, kan nggak ada sih, nggak ada sih. nggak ada Terus sekarang, apa-apanya gue dibanding lo. lu kan tadi bilang katanya sekarang di IT konsultan deh. Hmm. IT konsultan atau apa sih konsultan apa? Eh, itu tuh kayak IT konsultan ya, ya gitu, nerima project-project dari perusahaan lain, bikin software apa gitu buat perusahaan, tapi gue lebih ke yang namanya payment gateway, yang Oke, jadi ngurusin lu di ibaratnya dari toko online pengen bayar lewat bank ABC gitu. oh, jadi lu guru sih, lu perusahaan tempat lu kerja ini sekarang jasa payment gateway lah gitu ya. Hmm. Oke, nah itu lu di sana stacknya apa aja tuh? Spek Yang apa nih? oke, stack sorry, stack kayak Stek apa tuh? pemrograman Nggak ya, ngerti kan gue. ya, saya ini suka-suka gitu deh. Nggak Jadi kayak ngerti gue. lu bahasa bahasa pemrogramannya apa gitu yang lu pakai itu. Oh, kalau di sana gue Hokinya pure lah. semuanya pakai Java,
nyerempet-rempet dikit JavaScript. Yaitu 2 doang sih, Java sama JavaScript. Terus apa namanya, database yang dipakai itu Oracle sama MariaDB, servernya Lupa ya. Lukat tuh yang tadi. Ya itu Lukat yang tadi. Yang tadi oke, Lukat siap. itu ada suara motor. Tapi gue Terus nggak tahu cara nge-cut nih. ya belajar pasti bisa lah. Ini nih jadi masukin nih, jadi masukin. Ya apa masukin aja selalu. Nggak kedengeran sih. Enggak, tadi ada suara motor, makanya gue diam. Nggak. Ya gue nggak dengar. Terus Oke, lanjut. servernya pakai apa ya? Gue lupa. AWS Ya apa? Oke. nggak tahu deh, lupa gue servernya apaan. Ya itu sih Jadi taunya. lu jadi DevOps ya sekarang, maksudnya lu sampai ngurusin ke server juga gitu. Apa backend, Oh, front end tadi kan JavaScript sampai ke server, lu ngurusin semua tuh. enggak. Kalau server Enggak. itu ada lagi namanya tim infra. Kalau gua pure developer doang yang ngurusin codingan doang. Sama Tapi lu oke, lanjut ya. yang maintenance doang gitu. Bantu-bantu integrasi sama merchant yang fokusnya sama sistemnya doang. Misalkan ada merchant nih. Jadi ada tim lain namanya tim integrasi yang ngurusin administrasi integrasi antara merchant sama kita. Nah, misalkan ada permasalahan di sistem, kita ikut bantu juga. Terus ada deploy update nih, kita apa namanya standby juga buat deployment gitu, support deployment. Gitu sih. Tapi lu full stack tuh ya, ngurusin di backend juga, di frontend juga gitu. Iya, tapi alhamdulillahnya ini tuh backend sama frontendnya nyatu gitu, nggak beda, sama-sama Java gitu. Nggak belakangnya Java, bukan belakangnya Java, depannya JavaScript, pakai framework lain gitu, enggak. Enggak ya. Jadi masih, nah itu frameworknya boleh tahu gak tuh apa nih yang lu pakai? Apa ya framework yang gue pakai, namanya Ring kah? Maven kah? Tapestry. Gak pernah dengar kan? Tapestry namanya. Gue gak pernah denger sih. Gue gak pernah denger. Oh, Tapestry. Ada tuh namanya. Tapestry. Tapestry. Lu kalau searching Tapestry doang pasti munculnya rajutan-rajutan gitu. Rajutan nenek-nenek, tau gak lu? Yang dirajut gitu. Iya, Tapestry. Tahu. Oh, Tapestry. Ya, itu UI-nya Tapestry, back-end-nya Spring MVC. Oh, si Tapestry itu untuk front-end-nya. Tapi nyatu. Oh, back-end-nya pakai Spring MVC, tapi nyatu. Maksudnya gimana sama tuh? Kayak ibaratnya gini. CI gitu ya. Kalau framework. Ibaratnya gini, gimana ya jelasin yang enggak di projectnya itu satu di Eclipse gitu, nggak beda. Maksudnya sama-sama Java. Oke. Ibaratnya kalau dasarnya itu JSP sama Java kan. JSP front end-nya, Java belakangnya. Kalau gua Tapestry back end front end juga bisa pakai Tapestry. Tapi back end-nya lebih dominan Spring MVC gitu. Tapi perusahaan sebelumnya juga gue yang mana? Oke, tapi ini sorry gue potong dulu. Ini gue penasaran soalnya nih sama si Tapestry sama si Spring tadi. Nah, yang lu buat di Spring itu apa tuh, API kah atau emang lu buat nyambungin ke database aja gitu buat ke si Tapestry-nya ini? Maksudnya gue kan belum ngerti nih, maksudnya dia dua framework nih berbeda kan, Tapestry, Spring, tapi digabung. Nah, gitu kan? Gimana ya jelasinnya? Gue juga bingung. Jadi Tapestry itu kayak framework yang bisa dinyatuin back end front end. Jadi Tapestry itu nggak cuma front end aja, back endnya juga ada kayak anotasi-anotasinya gitu. Terus back endnya juga dipakai yang namanya Spring MVC gitu. Kan kalau di CI juga gitu kan,
back end sama Iya, front gitu. end-nya nyatu. Iya gitu. Maksudnya gitu. Iya, oke. Tapi kalau di PHP sekarang lagi rame Laravel Full sih. Itu digabung tuh kayak Nggak gitu tahu mungkin ya. tuh. Iya, Lo, pokoknya lo kebanyakan, digabung. kebanyakan di Java lo ya. Iya. Sebelumnya juga gue pernah .NET Oh, .NET. framework baru pakai C# Pakai apa dia tuh? namanya Blazor. Oh, Jir, Blazor. Gue pernah denger sih Blazor. Framework ya yang namanya Tapi, baru-baru itu mirip-mirip banget sama Spring Boot. oh mirip ya sama Spring Boot. Mirip sama Tapestry juga mirip soalnya dia nyatu juga back end front end-nya gitu. Oh, oke. Anotasinya ada Jadi, lagi. Gitu tapi kekurangannya Blazor itu lu nggak bisa pakai JavaScript. asik. Oh, nggak Bener-bener bisa. nggak bisa waktu Jadi, itu gua nggak bisa pakai. pure C# aja gitu. Iya pure C#. Soalnya dulu Gila. gua coba gua ulik-ulik gitu kata leader gua juga nggak bisa pakai JavaScript tapi nggak tahu sih sekarang kayaknya emang buat saingan gitu biar pure C# makanya nggak bisa pakai Hmm, JavaScript iya sih, gitu. iya sih. Itu keren sih. Nah, tapi di payment gateway sendiri nih, di tempat lu sendiri, lu tuh ngembangin dari awal atau lu ini apa, fitur-fitur aja gitu, apa gimana? Hmm. Kalau gua sih lebih ke fitur dan project baru. Jadi misalkan ada e-wallet baru nih, kita Hmm, buatlah apa namanya payment gateway-nya buat baru ngambil project yang udah ada terus dimodif gitu. Ngembangin fitur gitu. juga misalkan payment gateway-nya pengen kayak gini nih beda dari yang lain, Hmm, dibikin modul baru. Soalnya kan nggak semua payment gateway itu disamain gitu. Sama apa lagi ya? Pembuatan portalnya buat portal pembayaran data transaksi gitu. Iya, paling gitu sih. tapi sampai sedalam itu ya, lu sampai Masih sampai sedalam kurang lah itu gitu. sama lu. Asik, gue enggak sih. Gue payment gateway aja masih pakai vendor lu udah buat gitu kan. Itu lu gokil sih. Iya, vendornya gua, makanya jangan bikin Iya, payment gateway sendiri. Biar perusahaan gua laku kan. iya sih kalau kalau gue seorangnya nggak mau ambil pusing gitu. Kayak kemarin gue butuh Hmm. cashless, ya gue pakai jasa layanan aja gitu kan. Iya, Karena kalau gue buat sendiri nggak kuat sih gue. hmm. Itu gokil sih. Kalau gua sih lebih tertarik Ini juga sama ini IT konsultan kenapa? gitu buat aplikasi-aplikasi baru gitu, ilmunya lebih banyak. Biar nggak Oke. stuck projectnya itu aja gitu. Tapi sekarang lu masih nggak belajar bahasa pemrograman lain gak apa? Ayo, udahlah gue saat ini Java aja dulu gitu. Apa ya? Paling gue belajar React sama Golang sih itu juga nyoba-nyoba dikit. Asik, asik. Sama sih kayak gue. Gue sekarang lagi fokus di Golang sama di Full Go. Symphony. Kan toko-toko Lu kenapa? gede tuh pakai Golang Eh, rata-rata. Makanya Yoi gue sih, benar. belajar Golang sama Tapi React. untuk, oke. Tapi untuk React sendiri, kenapa lu pilih React gitu kan? Kalau gue kan lebih prefer ke Vue ya. Kalau lu kenapa Hmm. tuh React? Gimana ya Pilih menurut gue fitur gitu. React itu kayak lebih simpel aja gitu. Tapi walaupun gue belum pernah nyoba, jadi kan di React itu kan ada yang namanya katanya website sama mobile itu Mobile. tinggal sekali ngoding gitu kan ya. Oke, iya. Gue tertarik Iya aja sih. sama informasi yang itu walaupun gue belum pernah nyoba Oke. gitu. Tapi, Jadi lu tapi sekali lu, ngoding bisa dapat 2 aplikasi gitu. oh iya sih. Enaknya yang hybrid-hybrid kayak gitu. Tapi Iya. kalau gue sih lebih condong ke native sih gue. Gue kurang suka hybrid. Jadi satu-satu gitu ya. Yoi, kalau gue lebih prefer ke native. Gue lebih suka native sih sebenarnya. Tapi Hmm. ya gue nggak menyalahkan hybrid. Maksudnya gue suka ada hybrid, mempermudah gitu ya. Hmm. Tapi ya gue lebih suka native sih. Iya sih. Jadi Kalau gue, hybrid itu mempermudah kalau lu punya tim yang sedikit pengen
Oke, Dapat dua aplikasi yang kasih. beda platform gitu. Iya. Kalau Iya nggak sih. hybrid kayak native kan lu ada tim mobile-nya sendiri, tim iOS-nya sendiri, Yes. tim website-nya sendiri gitu. Yoi, benar sih itu. Tapi menurut gue lebih lebih gimana ya? Gue lebih percaya sama native. Gak tahu. Tapi gue bilang hybrid ya keren. Gitu. Iya, ya gue tertariknya Sih. sama itu doang hybridnya. Oke, keren sih. Kan gue orangnya suka kerja sendiri nih. Asik, Nyoba asik, asik. nggak kerja sendiri sih, maksudnya nyoba-nyoba pengen bikin aplikasi sendiri gitu makanya nyoba hybrid gitu, ngulik-ngulik. Siapa tahu kan aplikasi gue ditawarin sama investor terus gue kayak dosan kan. Ya enggak? Gokil sih. Aduh. Ini sekarang sih tanggal 16 Maret lagi rame ini sih, intern startup. Lu ngikutin gak sih berita-berita itu? Gue nggak Kurang ya? ngikutin, tapi banyak di Di sosial tweet media gue ya. anak-anak yang magang di startup itu hedoh-hedoh nawa. Hedon-hedon. Iya sih itu sampai salah satu teman gue ada yang kerja di startup, Hmm, dia bilang gini, maksudnya gue yang full time aja nggak kayak gitu biasa gitu. Jadi aja. biasa aja gitu, dan Iya. temen gue yang lucunya dia berpikiran apa jangan-jangan si intern ini dibayar lebih gede daripada gue gitu. Itu Wah, gila sih, gue aneh sih. mending Itu aneh internship sih. aja sih daripada full time. Iya sih. Cuman kalau temen gue mungkin emang dasar anak orang kaya aja sih. Hmm, Anjir, iya emang. aduh foya ya. Hmm. Soalnya rata-rata yang gue kenal ada temen gue beberapa. Temennya temen gue kerja di Hmm? startup gede-gede gitu ya nggak hedoh, biasa-biasa Iya biasa aja. aja itu. Yang hedoh itu Biasa biasa. rekeningnya. Ya, Iya nggak? tapi yakin loh. Ah, yakin sih Yakin. gue pasti. Oke. Mungkin lu butuh ngikutin akun ini ya, meme startup sih. Startup. Gak tahu, Bener. Instagram gue sekarang udah unfollow akun-akun yang bukan temen gue sih. Oh sih. Ntar gue cek sih di followers gue ada lu ya bang ya. Anjir. Ada lah pasti. Pasti ada. Nah, ini balik lagi nih ke topik nih. Hmm. Menurut lu work balance yang nyaman nih menurut programmer dari perspektif lu gitu ya? Lu tuh butuh work Hmm. balance yang kayak gimana sih? Work balance itu pekerjaan yang diinginkan gitu ya, kayak kerjaannya Ya, biar lancar gitu maksudnya. biar menunjang pekerjaan lu nih. Work balance yang gue pengen sih ya lu ngoding tanpa adanya error, sekali ngoding langsung running gitu. Itu sih Asik, yang gue pengen. Iya asik enggak? sih, asik sih. Yoi, bener sih. Cuman ya Enggak. QA jadi gak ada Enggak. kerjaan. Jangan. Jangan. Ya gimana ya? Work balance gue pengennya ya kerja gitu nggak pakai teknologi itu aja. Ada teknologi Oke. baru dipakai, ada teknologi baru dipakai gitu. Soalnya gue bukannya gimana ya sosokan, tapi gue lebih menarik belajar hal baru. Mumpung gue punya nyawa, gue belajar yang ada gitu. Yoi. Bener sih, gue juga gitu sih. Gue belajar sih, belajar hal baru. Cuman ya kalau Hmm. gue ya, duit gue balik lagi ke satu bahasa pemrograman. Entah kenapa Hmm. tuh. Gue udah belajar ini, belajar itu, tapi duit gue di situ-situ lagi tuh. Gue heran tuh. Iya, Kenapa? soalnya ada yang bilang orang walaupun lu belajar banyak bahasa pemrograman, pasti yang lu fokuskan cuma satu. Nah, gue juga gak ngerti sih. Lu bisa searching dah, namanya Indra Gunawan. Itu gue sering Oke. lihat-lihat dia di YouTube. Dia itu seorang programmer dulu juga. Dia sering gonta-ganti bahasa pemrograman gitu. Tapi terus dia akhirnya bilang pas harusnya ada satu bahasa pemrograman yang lu fokus, bener-bener fokus di bahasa pemrograman itu. Ya sih, gue setuju sih itu, dan
Itu gue juga gue alamin sih. Gue belajar ini, belajar itu, tapi tetap sih gue balik ke satu. Ibaratnya itu bahasa pemrograman kepala naga gue lah. Iya. Lu pakai apa nih bahasanya? Kalau gue pakai PHP gue pakai PHP. PHP terus ya anjir. Iya gue belum berubah sih, gue masih di PHP. Nanti Golang, juga nih paling Golang nih Mas Fahmi. Golang gue masih belajar sih. Masih belajar ya. Menarik Ya, lu Golang mungkin menurut gua. mau kita review nih, kita diskusi tentang Golang di next episode. Apa kita belajar tentang Golang terus kita bikin tutorial juga gitu ya buat Nah, kita dapat ilmu, orang lain juga dapat ilmu. boleh tuh, boleh. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar Golang, tutornya kita percaya gak? Gue sih gak yakin sih, Walaupun banyak yang gak kita percaya masih sih. belajar. Yoi. Kalau pada percaya silakan komen sih. Kalau percaya ya, tapi kalau gak percaya udah skip aja skip. Iya. Oke, mungkin itu aja Jar. Thank you. Nih lo udah Nah mau itu. gabung di Oke, podcast siap. channel gua nih. Podcast pertama sih. Ya, mantap. Semoga berkembang ke depannya ya. Amin. Jangan ngundang gua lagi, orang yang biasa-biasa aja. Ngundang orang-orang hebat Ya, dong. ya siap. Lagi ngatur perlahan. Oke Jar, thank you Jar. Mungkin buat pendengar juga thank you banget udah dengerin podcast. Ya, podcast yang iseng-iseng sih di channel gue deh. Asik. Dan ketemu juga orang hebat ya, Fajar, programmer Java tadi dia bilang. Bukan apa-apa anjir. Ya, ini sahabat gue dari kuliah sih, dari gue juga. Tapi sekarang udah lulus, gue kuliah lagi, Fajar kuliah lagi, beda kampus masih tetap main. Asik sih. Oke. Oh iya, gue nggak ceritain gue kuliah lagi ya. Oke. Mau kita bahas di Nggak podcast usah. selanjutnya. Info aja kalau gue sekarang udah kuliah lagi gitu. Yo, asik sih. Terus ilmu gue kalau ibaratnya startup itu masih crancot. Asik. Enggak lah. Masih ini tau nggak lo apa namanya? Masih apa namanya tuh? Kecoa. Enggak lah. Kalau Mas Fahmi ini baru hexagon. Asik. Amin. Sama-sama masih belajar lah gue. Gue belajar sih, masih belajar. Mungkin itu aja ya. Kita Oke, siap. udahin podcastnya. Thank you Jar udah mau gabung dan buat pendengar. Oke, siap sama-sama. Jadi 2 kali ya Jar penutupannya. Iya, nggak apa-apa. Gak apa ya, asik ya. Santai aja sih channel gue. Oke, thank you Jar ya. Oke, thank you. Gue N ya.